Bismillahirrahmanirrahim. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Titi Nur Rahmat dengan NIM 2207606. Di video ini saya akan mempresentasikan hasil proyek ujian tengah semester dari mata kuliah pembelajaran coding untuk SD. Sebagai bentuk tugas UTS, saya membuat sebuah media ajar interaktif berbasis Scratch yang ditujukan untuk siswa sekolah dasar. Media ini saya rancang untuk membantu proses pembelajaran, khususnya dalam memahami materi tentang fenomena alam dan mitigasi bencana dengan cara yang lebih menyenangkan dan mudah dipahami. Media pembelajaran yang saya buat dinamakan Cakrawala Pintar, yang merupakan media ajar interaktif berbasis Scratch yang dirancang untuk siswa kelas 5 dan 6 sekolah dasar dalam memahami fenomena alam dan mitigasi bencana. Di video ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara penggunaan media yang saya buat, serta menjabarkan konsep dasar pemrograman yang saya gunakan. Semoga penjelasan saya bisa memberikan gambaran yang jelas mengenai bagaimana media ini bekerja dan manfaat dalam pembelajaran siswa sekolah dasar. Sebelum kita masuk ke penjelasan teknik mengenai konsep pemrograman yang digunakan, saya akan terlebih dahulu menjelaskan cara penggunaan media yang saya buat. Penggunaan media ini hanya perlu mengikuti petunjuk yang ada di layar, lalu dapat langsung berinteraksi dengan berbagai fitur yang tersedia. Setelah media dijalankan, pengguna akan melihat halaman utama yang menampilkan judul media, serta dua tombol fitur, yaitu pengetahuan dan petualangan. Pertama, kita akan klik pengetahuan. Mulai. Halo petualangan hebat, selamat datang di fitur pengetahuan Cakrawala Pintar. Di sini kita akan belajar bersama tentang bencana alam yang sering terjadi di sekitar kita loh. Tapi tenang, kita tidak akan takut sebab kita akan belajar juga cara pintar untuk menghadapinya. Kamu bisa pilih salah satu bencana alam yang ingin kamu pelajari dulu. Mau tentang bumi, gempa bumi, atau penasaran dengan banjir? Tinggal klik aja gambarnya, yuk mulai petualangan serunya sekarang. Sebelum kamu mulai petualangannya, kamu bisa klik informasi umum untuk menambah wawasan. Berikut paparan mengenai informasi umum. Di sini menjelaskan apa itu bencana alam serta apa itu mitigasi bencana alam. Setelah pengguna selesai membaca, bisa diklik untuk menutup halamannya. Pertama, kita akan belajar gempa bumi. Nah, di sini kalian bisa belajar tentang gempa bumi dan bagaimana caranya supaya kita bisa tetap aman saat terjadi gempa. Tinggal klik sprite yang kalian ingin tahu dan ayo mulai petualangan belajarnya. Sesuai petunjuk pada halaman sebelumnya, pengguna di sini dibebaskan untuk mengklik sprite yang ingin diketahui mengenai tentunya gempa bumi. Mau mengerti pengertiannya, dampaknya, bagaimana mitigasinya, pengguna tinggal mengklik sprite dan nanti akan keluar informasi yang penting sesuai apa yang pengguna klik. Nah, setelah diklik, akan keluar berbagai informasi mengenai gempa bumi dan cara mitigasi gempa bumi. Nanti pengguna bisa dibaca atau ditulis kembali di buku mengenai informasi yang didapatkan. Sebelum melanjutkan ke fitur petualangan, pengguna disarankan untuk terlebih dahulu mempelajari materi di fitur pengetahuan secara
menyeluruh. Hal ini penting karena informasi yang ditampilkan di bagian pengetahuan akan menjadi dasar untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul di fitur petualangan. Jadi, untuk pengguna harus fokus dalam memahami setiap penjelasan yang ada di dalam fitur pengetahuan. Setelah mempelajari mengenai gempa bumi, pengguna dapat mempelajari banjir dengan mengklik gambar yang ada tanda airnya. Nah, di sini juga sama seperti fitur atau halaman di gempa bumi, halaman banjir akan menjelaskan mengenai apa itu banjir, apa saja dampaknya, serta mengenai mitigasi bencana banjir. Di fitur buka pengetahuan ini, pengguna atau siswa yang menggunakan media pembelajaran ini akan disuguhkan berbagai bacaan-bacaan mengenai bencana alam dan mitigasi. Nah, bencana alam di fitur buka pengetahuan ini ada dua. Yang pertama ada bencana gempa bumi dan yang kedua ada bencana banjir. Di halaman banjir serta gempa bumi, di sebelah kanan pojok ada bagian menu dan sebelumnya. Jadi, peserta didik jika setelah membaca banjir masih ingin membaca mengenai gempa bumi atau mau mempelajari kembali, bisa diklik sebelumnya dan bisa mempelajari kembali apa itu gempa bumi dengan cara mengklik. Sebaliknya, jika nanti penggunanya ingin membaca lagi mengenai informasi banjir, peserta didik bisa mengklik sebelumnya lalu mengklik banjir. Nah, seperti ini contohnya, pengguna mengulangi lagi akan membaca gempa bumi, tinggal mengklik kembali gempa bumi, lalu jika setelah dipastikan benar-benar mendapatkan informasi yang diinginkan, tinggal klik ke menu. Kemudian peserta didik akan kembali ke halaman pertama. Setelah dari fitur pengetahuan, kita akan ke petualangan. Nah, di fitur petualangan ini, peserta didik akan disajikan game petualangan. Nah, di game ini, peserta didik ditugaskan untuk mencari kristal pengetahuan yang tersebar di beberapa tempat atau di kawasan bencana alam. Nah, nanti di setiap kristal itu ada sebuah pertanyaan. Nanti peserta didik atau si pengguna harus menjawab pertanyaannya itu dengan benar. Jika benar akan ditambahkan sebuah poin, tapi tenang, jika salah tidak akan dikurangi atau tidak akan ditambah poin. Setelah pengguna membaca petunjuk dengan cermat, bisa diklik untuk menutup, lalu peserta didik atau pengguna dapat memulai permainannya dengan mengklik mulai.
Selamat datang di petualangan alam. Hai petualangan hebat, hari ini kamu akan menjelajahi dunia penuh tantangan dan belajar tentang bencana alam sambil berpetualangan seru. Ada 2 tempat misterius yang harus kamu kunjungi, yaitu kawasan gempa bumi dan kawasan banjir. Tugasmu adalah mencari kristal pengetahuan yang tersembunyi di setiap zona. Tapi hati-hati, jika kamu menyentuh kristal, kamu akan diberikan sebuah pertanyaan penting. Jika kamu menjawab dengan benar, kamu akan mendapatkan poin tambahan. Tapi tenang, kalau salah kamu tidak akan kehilangan poin, jadi tetap semangat mencoba. Petualangan ini akan menguji keberanian dan kecerdasanmu. Kumpulkan sebanyak mungkin kristal dan jadilah penjelajah terbaik di Cakrawala Pintar. Tetap semangat, jangan menyerah dan buktikan bahwa kamu adalah petualangan sejati. Siap memulai perjalananmu? Ayo jelajahi dunia penuh misteri ini. Klik selanjutnya untuk memulai petualanganmu. Nah, di sini pengguna tinggal klik selanjutnya dan memulai perjalanannya. Untuk menjalankan permainan ini, pengguna hanya perlu menggeser kursor, mengarahkan sprite menuju setiap kristal yang ada, lalu menyentuhnya, kemudian akan muncul pertanyaan, lalu pengguna harus menjawab pertanyaan tersebut. Nanti jika pengguna benar, maka akan keluar hebat dan akan mendapat 10. Tapi jika salah, pengguna tidak akan mendapatkan tambahan atau pengurangan poin, tapi akan muncul kata coba lagi, seperti itu. Nanti setelah misal di halaman ini semua kristal sudah disentuh oleh sprite dan telah semua pertanyaannya dijawab, pengguna dapat mengarahkan sprite untuk menuju ke tombol selanjutnya untuk melanjutkan petualangannya di tempat lainnya dan mengulangi kembali dengan mengarahkan sprite menyentuh kristal yang ada di halaman-halaman berikutnya dan tentu saja menjawab pertanyaan yang nanti muncul ketika sprite ini menyentuh kristal. Setelah sampai di bagian akhir akan muncul tombol selesai. Jika pengguna sudah menjawab semua pertanyaan yang diberikan, maka cukup dengan klik tombol selesai dan sistem akan menampilkan hasil akhir atau skor dari permainan ini. Pastikan semua pertanyaan telah dijawab dengan benar agar hasil yang ditampilkan sesuai. Di sini sprite tinggal diarahkan untuk menuju tombol selesai dan klik. Selamat, kamu berhasil menyelesaikan petualangan alam. Skor kamu 90. Keren banget, terus pertahankan, kamu luar biasa. Sampai jumpa di petualangan yang lain. Klik menu untuk menuju halaman pertama. Nah, sekarang saya akan menjelaskan mengenai variabel secret yang digunakan dalam proyek edukatif ini. Variabel yang saya gunakan ada beberapa macam, yaitu pertama, variabel skor. Variabel ini digunakan untuk menghitung poin yang diperoleh siswa atau pengguna platform ini saat menjawab pertanyaan kuis dengan benar di fitur petualangan. Nah, ketika permainan ini dimulai, sprite walking akan menyentuh kristal
dan akan melakukan pertanyaan. Ketika dijawab, maka set score akan berubah. Nah, variabel ini saya set di sprite, every walking, dan pada setiap kristal. Di sini saya menggunakan 10 kristal sesuai jumlah soal. Pada pengaturan skor ini saya menggunakan aturan jika benar, poin akan bertambah 10, namun jika salah, tidak akan dikurangi maupun tidak akan ditambah. Nah, selanjutnya saya menggunakan variabel nomor soal. Variabel nomor soal menyimpan soal pertanyaan yang sedang ditampilkan dalam kuis. Nah, pada variabel ini saya gunakan di sprite kristal seperti yang ditunjukkan. Variabel ini penting untuk sistem tahu kita sedang berada di pertanyaan nomor berapa, supaya pertanyaan dengan jawaban itu selaras. Jika sudah selesai, akan muncul nilai akhir. Selanjutnya, pada media pembelajaran ini saya menggunakan variabel recent position. Dalam media pembelajaran ini, saya menggunakan sebuah variabel yang bernama recent position di sprite every walking untuk mengatur gerakan sprite. Recent position ini akan menyimpan posisi X terakhir dari kursor atau sprite. Nah, variabel recent position ini digunakan untuk bergeraknya sprite ke kanan dan ke kiri mengikuti arah kursor. Jadi ketika kursor ke kanan, arah dari sprite akan ke kanan. Jika sprite ke kiri, kursor akan ke kiri. Hal ini dikarenakan memanfaatkan recent position yang disimpan di variabel. Jadi posisi X-nya tuh disimpan yang terakhir di variabel recent position sehingga sprite walking dapat mengikuti arah kursor. Nah, yang terakhir saya menggunakan variabel list, soal dan jawaban. Nah, pada variabel list soal dan jawaban akan menyimpan daftar pertanyaan yang akan ditampilkan dalam kuis dan daftar jawaban yang benar dari setiap soal. List ini menyimpan semua teks soal dan jawaban dalam urutan tertentu. List ini dapat menyimpan semua teks soal dan jawaban dalam urutan tertentu. Setiap nilai nomor soal berubah, media akan menampilkan item dari list soal yang sesuai, serta saat pengguna memilih jawaban, sistem akan membandingkan jawaban pengguna dengan nilai pada list jawaban sesuai nomor soal saat itu. Jika cocok, maka skor akan bertambah. Saya menggunakan variabel list ini di semua sprite kristal. Dalam media ini saya juga menggunakan event handling untuk membuat media menjadi interaktif dan responsif. Nah, contohnya ketika penggunaan mengklik tombol, saya menggunakan event when this sprite click untuk menjalankan perintah seperti pindah halaman. Saya menggunakan when bendera hijau, klik, halaman di show dan di hide. Juga saya menggunakan broadcast and when I receive agar sprite dapat saling terhubung dan menjalankan fungsinya secara bersamaan. Nah, ini ketika when this sprite click itu akan berubah ke halaman selanjutnya. Ketika kita klik mulai, maka akan dimulai media tersebut. Nah, kebuka halamannya selanjutnya. Nah, untuk tadi pembahasan event broadcast itu selain mengganti halaman juga dapat digunakan untuk mengirim pesan ke sprite lain agar mereka bisa menampilkan informasi yang sesuai. Misalnya, seperti yang digambar, ketika pengguna memilih topik informasi umum, maka akan dikirimkan pesan broadcast yang tidak hanya mengganti backdrops, juga mengganti atau membuat sprite yang berisi penjelasan akan muncul dan memberikan informasi yang relevan. Event handling ini sangat berguna untuk media ini karena pada media ini
banyak pergantian halaman serta pemberian informasi yang menggunakan dan memanfaatkan event handling ini dengan menggunakan broadcast dan when I receive, seperti informasi mengenai gempa bumi, informasi banjir. Itu kebanyakan atau hampir semuanya menggunakan pemanfaatan broadcast and when I receive. Pemanfaatan when this sprite click juga dapat digunakan di hide and show sprite. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai penggunaan conditional describe yang saya buat ini. Saya memanfaatkan beberapa blok kondisional seperti if dan if else untuk membuat media menjadi lebih interaktif dan juga lebih responsif terhadap tindakan pengguna. Berikut beberapa contoh pemanfaatan kondisi yang saya gunakan. Yang pertama, pemanfaatan efek pencahayaan pada sprite tombol. Saya menggunakan blok kondisi if else untuk memberikan efek pencahayaan atau highlight ketika kursor diarahkan ke tombol, agar tombol terlihat lebih hidup dan menarik perhatian saat disentuh kursor. Ini membuat pengguna lebih mudah tahu bagaimana atau bagian mana yang bisa diklik. Contohnya seperti yang dilihat dalam layar. Nah, contoh yang kedua dalam pemberian nilai pada jawaban. Saya juga menggunakan kondisi if atau juga if else untuk mengecek jawaban pengguna saat menjawab soal, untuk memberikan tentunya umpan balik secara langsung serta menghitung nilai pengguna secara otomatis. Seperti yang ada di layar, ketika sprite menyentuh kristal, soal akan ada dan dijawab sehingga akan keluar skor sesuai perintah yang telah dibuat di dalam kode. Selanjutnya, pemanfaatan pengucapan oleh sprite. Dalam beberapa sprite, saya juga memanfaatkan kondisi untuk mengatur sprite agar berbicara sesuai dengan situasi, agar sprite memberikan informasi atau narasi yang sesuai dengan halaman atau kondisi yang sedang diakses pengguna, seperti yang ada di layar dalam pengucapan hasil skor. Ketika bagus, sprite akan mengucapkan pujian. Ketika kurang baik, sprite akan memberikan motivasi. Saya juga menggunakan kondisi pada sprite karakter utama seperti every walking untuk mengatur gerakan ke kanan dan ke kiri. Dengan membandingkan posisi kursor dan reset position, sprite dapat bergerak ke arah yang tepat dan mengganti kostum sesuai arahan. Hal ini membuat pengalaman bermain dan juga tentunya belajar jadi lebih menarik dan realistis. Seperti yang di layar, penggunaan if dan if else sangat digunakan dalam pengaturan every walking ini. Pada every walking ini bukan hanya berfokus terhadap present position, juga terhadap pergantian kostum. Nah, jadi di sini if else yang digunakan bertumpuk-tumpuk karena memang kondisi dan situasi yang digunakan dan yang dibutuhkan itu berbeda-beda, menyesuaikan dengan sesuai konsep dari permainan ini. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai looping describe yang digunakan dalam pembuatan media pembelajaran ini. Looping yang saya gunakan di dalam media pembelajaran ini adalah block forever. Nah, block forever ini merupakan blok yang di dalamnya tanpa henti selama program masih berjalan. Nah, dalam media ajar cakrawala alam ini, konsep looping atau pengulangan digunakan untuk beberapa sprite seperti every walking dan juga beberapa atau bahkan hampir semua sprite tombol menggunakan forever. Seperti tombol selanjutnya, tombol mulai, dan sebagainya. Konsep looping digunakan untuk menjalankan perintah secara berulang, terutama di bagian sprite tombol yang mengatur navigasi dan interaksi pengguna. Dengan forever, sistem terus-menerus memantau apakah tombol diklik
atau disentuh kursor. Tanpa looping ini, tombol tidak akan bisa merespons secara dinamis. Nah, pada pengaturan tombol, Forever digunakan untuk mengatur efek pencahayaan pada sprite tombol. Sehingga pada tombol terlihat ada efek pencahayaan ketika akan diklik atau disentuh oleh kursor. Nah, selanjutnya di every walking yang tadi seperti saya sebutkan, Forever Block Forever juga digunakan di sini supaya karakter ini tuh akan terus mengikuti arah kursor pengguna sesuai dengan arahan yang diberikan oleh pengguna tentunya dengan bantuan variabel recent position juga tentunya. Nah, ketika tombol digunakan, mulai selanjutnya ini tombol akan terus-menerus standby dan juga seperti every walking juga akan terus bisa digerakkan sesuai perintah karena disimpan secara forever. Cukup sekian pemaparan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa. Bye-bye.